Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, babnya yang ke-5, yaitu semangat berpuasa Ramadan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah ketentuan puasa Ramadan. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ayah, kemudian bunda, kemudian Ali, kemudian Fatimah, ini hendak pergi ke masjid ya. Kata bunda, puasa dalam bahasa Arab ini sama dengan asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rukun puasa itu memang sederhana ya, yaitu menahan nafsu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Niat dulu, kemudian menahan nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kata Fatimah, ada beberapa syarat sah dari puasa. Nah, diantaranya apa saja? Yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi orang non-muslim ya tidak usah berpuasa ya menurut ajaran Islam. Kemudian mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan benar dan salah. Artinya seorang anak atau seorang remaja ini sudah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi bukan balita ya. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian puasa ini harus dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi kita tidak boleh berpuasa pada hari yang tidak boleh berpuasa. Contohnya hari apa? Contohnya adalah hari tasyrik atau saat penyembelihan hewan kurban. Kemudian saat sholat id ya, atau hari Aid ya. Nah, Idul Fitri atau Idul Adha itu kita tidak juga boleh berpuasa. Nah, rukun puasa ini ada 2. Nah, apa saja? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang membatalkan puasanya maksudnya apa? Maksudnya adalah makan dan minum ya, dan aktivitas seksual. Kemudian kata Ali, apa saja ya sunnah puasa itu? Nah, ada beberapa sunnah puasa. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau sudah azan maghrib ya langsung kita berbuka. Kemudian membaca doa sebelum berbuka. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis ya, atau tajil namanya. Kemudian memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Kemudian memperbanyak sedekah ya di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus dan sebagainya. Jadi saat bulan Ramadan itu memang ada berbagai macam ibadah ya. Nah, kita harus menggiatkan ibadah-ibadah tersebut ya. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kata ayah, apa saja sesuatu yang dapat membatalkan puasa? Nah, ada banyak ya sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, contohnya kata ayah ini adalah makan dan minum dengan disengaja. Jadi tidak boleh makan dan minum dengan disengaja, kecuali tidak sengaja tidak apa-apa. Karena lupa, misalkan tidak apa-apa. Jadi kita tinggal melanjutkan puasa kita. Tapi kalau dengan disengaja maka puasa kita menjadi batal.
Kemudian muntah yang disengaja. Nah, muntah juga kalau disengaja itu bisa membatalkan puasa kita. Contohnya misalkan memasukkan jari ke kerongkongan kita ya, nah itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian keluar darah haid atau nifas ya, nah bagi perempuan. Kemudian hilang akal. Nah, hilang akal itu contohnya apa? Misalkan pingsan ya, atau gila, nah seperti itu. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Nah, kemudian yang lainnya adalah murtad. Nah, murtad ini artinya keluar dari agama Islam. Ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka puasanya pun akan langsung batal. Kemudian yang lainnya apalagi ya? Berniat untuk membatalkan puasa. Jadi kalaupun kita belum makan, kita sedang puasa, kita belum makan, tapi kita punya niat untuk membatalkan puasa, maka sesungguhnya itu sudah membatalkan puasa kita. Mudah ya? Nah, sekarang siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa? Jadi ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah. Membayar fidyah itu artinya memberi makan orang lain sesuai dengan porsi makan kita. Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Karena kalau berpuasa mungkin sakitnya akan bertambah ya. Kemudian orang yang dalam perjalanan. Nah, ini disebut juga musafir ya. Kemudian orang yang tua renta dan tidak sanggup berpuasa. Nah, ini orang tua renta ini boleh membayar fidyah namanya. Kemudian perempuan hamil atau menyusui juga ini boleh tidak berpuasa karena ditakutkan nantinya janin yang dikandung atau bayi yang disusui itu kekurangan gizi. Nah, jadi boleh untuk tidak berpuasa. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.